Kenapa alasanku ini tidak ngecamp, tidak mendirikan tenda di kandang batu? Karena di lokasi itu terkenal angker. Banyak kejadian para pendaki ini yang kesurupan di sana. Nah, ketika papasan dengan mereka bertiga, pendaki yang nampak misterius ini tiba-tiba dia jalan terus sampai pada akhirnya Rani ini berhenti karena di depannya ini ada sebuah jurang. Jadi melihat sekitar, loh cowok tadi di mana? Dan tiba-tiba Rani ini seperti didorong dari belakang. Setelahnya Rani ini masuk ke dalam jurang. Ono kidung rumeksa ing wengi. Wis durung ya? Wis, sudah. Oke. Iki rokoknya berarti gak entuk ya. Diseneni subscriber. Taruh sini aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngopi dulu sebentar. Bismillah. Wis tenan iki kameranya. Oh. Aman sedaya. Oke, tak mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menuturkan satu cerita yang datang dari dua rencang kita bernama Rani dan Aji. Jadi Rani dan Aji ini bersaudara. Rani ini tinggalnya di Bekasi dan Aji ini tinggalnya di Semarang, Jawa Tengah. Jadi di tahun 2019, awal-awal 2019 mereka ini sempat mendaki ke Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat melalui jalur Cibodas. Jadi di sana mereka ini mengalami beberapa keganjilan ataupun kejadian mistis, di mana pada sebelumnya Aji ini datang jauh-jauh dari Semarang menuju ke Bekasi untuk memperingati 1000 hari Seudino, memperingati yo kalau kayak gitu ya, 1000 harinya dari kakak Sirani ini, karena kakak Sirani ini sudah meninggal dunia, almarhum kakaknya cowok. Nah, setelahnya mereka ini mendaki ke Gunung Gede, berangkat dari Bekasi ini, dan di sana mereka benar-benar mengalami beberapa kejadian yang tidak masuk akal. Jadi harapan dari Rani dan Aji ketika bersepakat untuk mengirimkan kisah mereka ini kepada kami, harapannya agar rencang-rencang yang mendengarkan ini bisa memetik hikmah dan pelajaran yang terkandung ataupun yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah dialami oleh Rani, Aji di Gunung Gede Pangrango ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun. Jadi kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2019, awal-awal tahun 2019 itu. Jadi awalnya ini Rani ini satu keluarga punya hajat, yaitu peringatan dari 1000 hari kakaknya Rani yang cowok. Jadi Rani ini punya kakak cowok almarhum namanya Adam. Jadi ceritanya pada waktu itu Adam ini kan punya satu tunangan. Nah, satu tunangannya ini bernama Sinta. Nah, ketika Adam dan Sinta ini sudah mendekati hari pernikahan, otomatis kan mereka ini nyebar undangan. Jadi Adam sama Sinta ini bersepakat untuk mengantarkan undangan pernikahan mereka ke teman-teman yang dekat dengan mereka ini berdua. Jadi diantarin sendiri, tidak melalui kurir atau orang suruhan. Jadi pada waktu itu Adam ini datang ke rumahnya Sinta, dan ternyata Sinta ini kondisinya sedang tidak enak badan, lagi meriang, lagi sakit. Sampai pada akhirnya Adam pun
akan mengantarkan undangan tersebut sendiri ke teman-teman dekatnya. Sinta ini tidak ikut. Nah, ketika sampai di sekitaran daerah Tangerang, Adam ini mengalami satu kecelakaan dan Adam ini meninggal di lokasi kejadian. Nah, jadi Rani mendapatkan info ini ataupun berita ini kan dari Sinta, jadi tunangannya Adam. Jadi sangat tragis. Menjelang pernikahan mereka ini justru Adam ini meninggal dunia. Nah, sampai pada akhirnya di waktu itu kan ada peringatan 1000 hari itu 1000 dino meninggalnya dari kakak Rani almarhum Adam di rumahnya, satu keluarga. Nah, di lain sisi si Rani ini punya saudara sepupu. Saudara sepupu Rani ini namanya Aji, dan dia ini tinggalnya di Semarang, Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu Aji sekeluarga ini diundang gitu loh ke peringatan dari 1000 harinya kakak dari Rani almarhum Adam. Nah, otomatis Aji satu keluarga ini berangkat dari Semarang menuju ke Bekasi. Jadi Rani ini kan tinggalnya di Bekasi. Berangkatlah mereka ini dari Semarang menuju Bekasi, ini rombongan. Nah, singkat cerita acara 1000 hari, peringatan 1000 hari 1000 dinonya dari Adam ini pun digelar gitu, acara tahlilan tersebut. Nah, Aji dan keluarga besarnya dari Semarang ini pun nginep di sana. Nah, keesokan harinya Aji kan masih di sana. Jadi Aji ini menemui Rani pada waktu itu di teras rumah. Mereka ini ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya Rani ini ngajak Aji ke kamar dari almarhum Adam, kakaknya Rani. Mereka ini jalan berdua menuju ke kamarnya si Adam. Nah, setelah pintu dibuka, Aji ini agak takjub gitu loh, karena barang ini masih tertata dengan rapi, benar-benar masih rapi barangnya Adam di kamarnya itu. Aji melihat di situ ada tas keril, ada trekking pole, ada matras, ada tenda. Jadi benar-benar ternyata si Adam, almarhum Adam ini hobi mendaki gunung gitu loh. Aji ini selama ini tidak tahu, karena Aji dekatnya sama si Rani, adiknya dari Adam. Nah, di situ Aji tanya sama si Rani, "Ran, emang Mas Adam dulu suka naik gunung?" "Iya, memang kakakku suka banget naik gunung." Itu masih ada semua. Jadi benar-benar di dalam kamar kayak tenda ini digelar gitu loh, karena kamarnya juga luas. Karena kecintaan Adam ini sama gunung menurut si Rani ini. Jadi poster-poster seperti para pendaki, orang-orang yang lagi climbing, panjat tebing. Jadi benar-benar anak adventure gitu, almarhum Adam. Sampai si Aji ini benar-benar takjub. Nah, dia pun tanya sama si Rani, "Ran lah, kamu pernah nggak naik gunung?" "Aku belum pernah sama sekali naik gunung." "Lah, kamu kan juga sama, sak ngertiku, setahu saya kamu juga sama almarhum kakak hobinya sama kan?" "Iya, aku juga suka naik gunung," kata si Aji. "Tapi aku bener-bener nggak tahu Ran kalau kakakmu ini dulu suka naik gunung." Ya, emang kakak ini anaknya nggak begitu suka sosial media jadi jarang kita saudara-saudara ini tahu kalau dia suka naik gunung. Padahal hampir sebulan ini 2 kali kok dulu kakak ini naik gunung. Nah, mereka ini ngobrol sambil diliatin terus. Jadi dipegang-pegang barang dari si Adam ini oleh si Aji. Benar-benar si Aji ini takjub karena barangnya ini barang-barang yang bermerek gitu loh, Tam. Yang kayak North Face gitu loh, kayak yang mahal-mahal lah. Jadi benar-benar takjub. Nah, setelahnya Aji tanya lagi sama Rani, "Lah, kamu nggak pengen naik gunung sesekali?" Nah, Rani ini menjawab, "Yo, enggak sih, aku enggak minat naik gunung. Dulu juga kakak sering ngajakin aku ini naik gunung, tapi aku karena enggak minat, aku enggak mau gitu." Nah, akhirnya si Aji ini coba untuk merayu Rani. "Kamu tahu Ran, aku kesini kan bawa alat-alat gunung." "Loh, apa iya toh?" "Iya, aku bawa alat-alat gunung, coba lihat di mobil. Rencanaku memang dari Semarang kan ke sini acara ini loh 1000 hari. Setelahnya aku udah ikut pulang ke Semarang. Aku ini mau naik ke Gunung Gede via Cibodas kan, dari Bekasi ini kan deket gitu." Nah, akhirnya Rani ini kan tanya, "Loh lah, kamu mau naik sama siapa?" "Yo, rencananya sendiri." "Yo, syukur-syukur kamu tak ajak mau gitu loh." Jadi si Aji ini berusaha untuk ngerayu Rani agar menemani dia naik ke Gunung Gede via Cibodas itu. Sampai pada akhirnya entah kenapa Rani ini mau gitu loh. "Ya wis lah, aku sesekali naik gunung enggak apa-apa wis. Jadi aku nanti bawanya alat apa aja. Ya wis lah, kamu tenang aja. Nanti ini punya kakak dipakai enggak apa-apa yo." "Ya enggak apa-apa. Ini punya Mas Adam, nanti dipakai tak tatain semua dipakai kamu." Nah, si Rani pun akhirnya setuju, dan ketika mereka sedang nata
barang-barang seperti peralatan pendakian ini di kamarnya kakaknya Rani. Rani ini bilang sama si Aji, Ci, kalau aku ngajak temanku boleh ndak? Aku punya satu teman namanya Topan. Topan ini udah sering naik gunung. Loh, masa toh? Jauh ndak? Ndak, sama-sama di Bekasi sih. Ya coba dihubungi aja. Dia udah pengalaman belum? Tanya si Aji. Udah sering, dia juga ke Gede juga sering. Aku dengar-dengar dia kalau ke Gede lewat Cibodas juga, terus lewat Putri gitu loh. Jalurnya sudah pernah dia lewati semua. Dan gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Barat gitu, Jawa Tengah juga dia udah sering kok. Walah, ya beneran toh, kata si Haji. Diajak aja coba dihubungi, barangkali mau. Kan bisa buat aku penunjuk jalan aku, karena aku belum sama sekali pernah ke Gede. Jadi selama ini aku cuma di Jawa Timur gitu loh. Di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu naiknya gunung. Nah, ternyata si Aji ini selain datang untuk memperingati tahlilan 1000 harinya dari almarhum kakak Rani, dia juga sudah berencana untuk naik ke Gede via Cibodas. Jadi alat-alat gunung dia udah bawa di mobil. Nah, akhirnya enggak begitu lama si Rani ini pun menghubungi Topan, ditelepon lah si Topan. Dan Topan pun setuju untuk naik, karena pada waktu itu juga Topan lagi boring gitu dengan aktivitas kuliahnya pada waktu itu, lagi bosen. Yowes lah, nanti aku juga ikut. Nah, sepakatlah akhirnya si Rani, Aji, dan satu teman Rani ini si Topan untuk naik ke Gunung Gede via jalur Cibodas. Nah, singkat cerita, di pagi harinya mereka bertiga, si Aji, si Topan, dan Rani ini udah ngumpul. Ngumpulnya ini di rumahnya Rani. Jadi sebelum berangkat mereka ngecek lagi seperti biasa perlengkapan pendakian yang akan dibawa, list logistik, barangkali masih ada yang kurang gitu loh. Nah, setelah dicek semuanya lengkap, berangkatlah mereka ini dari Bekasi, rumahnya Rani ini, untuk menuju ke jalur Cibodas itu, Gunung Gede. Nah, mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Jadi Topan ini sendirian, si Rani ini diboncengin sama si Aji. Nah, mereka jalan tanpa kendala apapun, dan singkat cerita pada sekitaran jam 10 siang mereka pun sampai di base camp. Nah, sampai di base camp mereka parkir motor, mereka langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Setelahnya mereka agak beristirahat sebentar. Di situ sekedar untuk mengatur nafas gitu kan, ngerokok 1 batang si Topan sama Aji. Setelahnya langsung mereka ini masuk ke jalur pendakian. Jadi sebelum mereka masuk jalur pendakian, mereka ini sempat foto-foto dulu gitu loh di depan gerbang masuknya, yang ada pelangnya ini seperti tulisan gitu, Gunung Gede Pangrango. Nah, setelahnya mereka bertiga ini mulai jalan. Jadi mereka mulai jalan, mereka ini ngobrol-ngobrol. Posisinya Topan ini di depan, Rani di tengah, dan yang jadi sweeper ini si Haji. Karena kondisinya si Topan kan udah ngerti jalur dari Gunung Gede via Cibodas maupun lewat jalur Putri. Dia ini udah hafal. Jalanlah mereka. Nah, di tengah-tengah perjalanan si Haji ini benar-benar seperti terkagum-kagum gitu loh. Ternyata jalur pendakian Gunung Gede via Cibodas ini ada beberapa destinasi wisata yang benar-benar memanjakan mata. Aji ini sempat melihat ada satu telaga ini yang warnanya biru itu loh, jadi bening banget. Aji ini terkagum-kagum, benar-benar senang. Karena kali pertama dia ini ke Gunung Gede pada waktu itu. Jadi Aji ini kan sudah sering naik gunung, kondisinya Jawa Timuran, Jawa Tengah dia udah sering. Tapi ke Jawa Barat, ke Gunung Gede baru kali itu. Nah, dia ini sempat berucap ke si Topan juga, "Bro, ternyata keren yo jalur pendakian via Cibodas ini." Nah, si Topan ini menjawab, "Ya memang indah. Kamu baru ya sekali ini ke sini, Ci?" "Ya, aku baru sekali ini." Nah, Rani juga di situ menceletuk gitu loh. "Iya, ternyata kok naik gunung asik yo, indah banget. Otak kita jadi fresh, mata kita juga jadi seger gitu loh." Nah, Rani ini sempat agak nyesel gitu. Kenapa yo dulu aku diajakin sama kakak, sama Kak Adam ini untuk naik gunung, tapi aku selalu nolak. Aku agak nyesel ini, ternyata kok naik gunung seperti ini. Tahu gitu aku dulu ikut kakak. Wah, aku jadi kangen nih sama kakak. Lagi apa ya di sana, kakak? Nah, di situ si Aji ini berusaha untuk meredam emosi yang keluar dari dalam diri Rani. Karena Aji tahu betul Rani ini rindu dengan kakaknya pada waktu itu. Ya sudah, si Adam ini didoakan saja kakak Muran. Aku tahu kamu rindu. Ya sudah, didoakan. Semoga di sana Adam baik-baik saja dan Adam ini diterima baiklah di sisinya. Nah, Rani ini pun mengangguk, dan dia, Aji, juga Topan ini kembali menikmati perjalanan. Jadi benar-benar mereka bertiga menikmati awal-awal pendakian mereka. Nah, mereka bertiga jalan sambil terus mengagumi
keindahan dari ciptaan Allah. Jadi mereka benar-benar kagum. Nah, ketika mereka sedang asik ngobrol, menikmati keindahan dari jalur pendakian Cibodas ini, tiba-tiba si Rani pada waktu itu melihat ada satu perempuan yang duduknya ini membelakangi mereka jalan gitu loh, ada di tepian telaga. Nah, pada waktu itu Rani ini cuma batin, loh ini siapa ya? Kok ada cewek sendirian di situ, berani banget. Jadi kondisinya telaga ini kan selain indah juga mengandung sisi magis gitu loh. Nah, Rani ini cuma batin aja. Sampai pada akhirnya mereka terus jalan. Nah, mungkin kemungkinan besar karena Rani ini cewek, jadi rasa penasaran cewek ini kan biasanya tinggi setahu saya gitu ya. Akhirnya dia ini tanya sama Haji yang kondisinya jalan di depannya. Nah, Rani ini bilang sama si Haji, Ci, tak bisikin sini. Nah, Haji ini kan larinya agak jalannya pelan. Ono apa Ran? Ada apa? Barusan kok aku ngeliat ada cewek yo di pinggir telaga, di tepian telaga. Kok mosok berani banget yo sendirian? Kamu lihat gak? Nah, pada waktu itu Aci ini menjawab, cewek. Enggak ada siapa-siapa kok. Aci ini berusaha untuk ngelengok lagi, menoleh lagi, melihat ke telaga yang udah agak jauh di belakang mereka. Enggak ada kok, enggak ada siapa-siapa. Nah, pada waktu itu Rani pun menoleh, juga udah enggak ada gitu loh. Nah, akhirnya Aci pun udah paling tadi ada pendaki cewek di sana. Udah, ayo lanjut jalan aja. Nah, mereka ini terus lanjut jalan gitu loh. Nah, karena Rani ini terus-terusan agak cerewet gitu loh, tanya, ini cewek tadi siapa? Jadi Rani ini udah mulai khawatir gitu loh. Dia terus-terusan tanya sama Aci. Akhirnya Aci ini memelankan langkahnya, dia ini ngerangkul si Rani, sepupunya itu. Ngene lho Ran, tak omongi yo, sini loh, tak bilangin. Jadi memang kalau kita naik gunung ini kadang tidak jarang ini kita melihat ataupun mendengar atau apapun lah hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh. Nah, nek pas kita ini lagi naik gunung gitu ataupun berada di gunung, kamu melihat kejadian aneh seperti itu ataupun ganjil, ndak usah dibicarain, udah diem aja. Nanti kita bicarain kalau kita udah turun gunung gitu loh. Nah, Rani ini kan kondisinya baru pertama kali itu naik gunung. Dia ini tanya sama Aci, loh, lah emang kenapa? Maksudnya gimana, Ci? Maksudnya, kita kan tahu kalau di gunung, di tempat-tempat lembab, kotor, nggak cuma di gunung, ding, pokoknya di tempat-tempat yang kotor dan lembab ini kan kadang tempat bersarangnya makhluk-makhluk gitulah, kata si Aci. Nah, Rani ini akhirnya mengangguk paham. Oh, iya, makanya nggak boleh bicara ya di atas gunung. Ya bukan tidak boleh, alangkah lebih baiknya, kata Haji. Yo paham kan? Paham. Udahlah, tidak usah dipikirin yo. Udah kita jalan aja terus. Akhirnya mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Nah, Topan pada waktu itu udah agak jauh gitu loh di depannya. Jalan paling depan karena dia sebagai navigator. Nah, singkat cerita mereka bertiga ini sampai di lokasi, di mana lokasi tersebut dinamakan Jembatan Kayu apa ya kalau tidak salah di Gunung Gede ini via Cibodas. Jadi jembatan kayu ini seperti ada batu-batu, lalu ada pegangan talinya. Jadi cuma pakai tali dan ada aliran air panas gitu loh di situ. Nah, pada waktu itu wajah si Rani sama si Aji ini agak khawatir gini, karena mau melewati lokasi tersebut. Nah, Topan ini udah di depan, udah berhasil melewati. Nah, Topan ini berteriak sama mereka, "Hoi, udah enggak apa-apa, insya Allah enggak ada apa-apa. Yang penting pegangan talinya ini yang rapat. Udah tak tungguin di sini, hati-hati." Nah, akhirnya si Rani ini pun jalan duluan gitu kan, yang cewek. Dia pegangan tali. Sampai pada akhirnya Rani ini udah sampai di tengah. Nah, disitulah si Aji ini mulai jalan gitu di belakang Rani. Nah, ketika jalan, Aji ini agak terpleset gitu. Astagfirullahaladzim, dia pun berucap seperti itu kan. Padahal waktu itu kondisinya Aji ini udah pakai sepatu gunung gitu loh, sepatu hiking yang bawahnya ini jelas-jelas keset. Nah, akhirnya Rani ini kan agak kaget juga di depannya. Lu Ci, kenapa Ci? Akhirnya Rani ini agak mundur gitu. Mundur, udah tenang aja, tak tolongin. Akhirnya Aji ini pun ditolong sama Rani. Mereka ini berpegangan, sembari pegangan sama tali tadi kan. Benar-benar mereka merapatkan diri. Sampai pada akhirnya mereka sampai di seberang gitu loh. Nah, Topan bilang sama mereka, tuh kan yang penting jangan mengkhawatirkan ya sesuatu yang belum dilakukan, belum terjadi. Kalau udah takut duluan nanti dampaknya seperti ini. Dan nanti lagi hati-hati, kata Topan. Nah, Haji pun sama Rani mengangguk. Nah, jalanlah mereka ini untuk melanjutkan perjalanan dari lokasi jembatan kayu tadi yang ada air panasnya. Nah, singkat cerita mereka bertiga ini udah sampai di pos kandang batu.
Jadi ketika sampai di sana, mereka bertiga ini melihat ada 2 tenda yang sudah didirikan. Nah, mereka ini berhenti minum air mineral. Aji sama Topan ini ngerokok. Nah, pada waktu itu Topan bilang sama Rani sama Aji, kalau kita ngecampnya jangan di sini gimana? Kita di kandang badak aja setelah ini. Karena di kandang badak ini selain lokasinya juga luas, agak luas, dan ada 2 jalur untuk menuju ke puncak. Dan jaraknya untuk ke puncak ini tidak begitu jauh dari pos itu, kandang badak. Nah, karena kondisinya Aji sama Rani ini tidak tahu menahu tentang Gunung Gede, mereka pun cuma nurut aja. Ya wes lah, terserah kamu aja, Pan. Kami nurut, kata si Aji. Ya wes kalau gitu. Nah, mereka ini masih istirahat. Jadi memang dari pos kandang badak ini nantinya para pendaki ini kan bisa untuk langsung ke puncak. Ada 2 puncak, ada 2 jalur untuk menuju ke puncak Gede, satunya menuju ke puncak Pangrango. Dan puncak ini jaraknya tidak berjauhan gitu loh, dekat dengan pos kandang badak. Maka dari itu kan Topan ngajak si Aji sama si Rani ini untuk ngecamp, mendirikan tenda di sana saja. Nah, di tengah perjalanan si Rani ini sempat tanya sama si Topan, karena mungkin dia cewek gitu, rasa penasarannya kan lagi-lagi tinggi gitu. Dia tanya, Pan, kenapa sih Pan? Kok kita ndak ngecamp aja mendirikan tenda di kandang batu tadi? Ini kan lagi-lagi jalan gitu loh. Ini udah mulai masuk gelap, aku agak takut. Nah, Topan ini cuma agak ketawa aja. Loh Ran, masa gelap aja takut? Ini kan kita pakai headlamp, bawa senter juga, ndak apa-apa lah. Ya ndak apa-apa, kita nanti ngecampnya di kandang badak ini karena lokasinya yang cukup luas gitu loh. Dan deket sama 2 puncak, nanti kita bisa muncak kedua-duanya, ke Gede sama ke Pangrango. Nggak ada apa-apa. Nah, akan tetapi Rani ini seperti cerewet gitu. Dia lagi-lagi tanya. Topan ini disuruh jujur. Udah jujur aja, Pan. Jadi Rani ini seperti punya feel gitu. Ditanya terus Topan, udah kamu jujur aja, di kandang batu ini kenapa? Kok kamu nggak mau mendirikan tenda di sana? Nah, akhirnya karena terus didesak sama Rani, Topan pun jalan ke belakang gitu loh. Topan bilang sama Aji, Ci, kamu gantiin sih, aku tak belakang, kamu depan. Aji ini nurut. Aji jalan di paling depan. Nah, Rani ini di tengah. Nah, Topan ini di belakang. Nah, Topan ini bilang sama Rani sambil dia agak ngerangkul Rani gitu dari belakang. Ini tak bilangin, tapi kamu jangan takut yo. Iya, ada apa? Kenapa alasanku ini ndak ngecamp, ndak mendirikan tenda di kandang batu? Karena di lokasi itu terkenal angker. Banyak kejadian para pendaki ini yang kesurupan di sana. Nah, Rani ini pun, yang bener kamu. Tuh kan, kamu dibilangin nggak percaya. Tanya terus, ya tak bedain ini. Tak bilangin kalau di sana ini sering ada kejadian kesurupan para pendaki. Nah, Rani ini pun kan benar-benar meyakinkan si Topan. Bener ndak apa yang dia ucapkan? Nah, Topan ini pun agak ketawa gitu loh. Dan ternyata Topan ini cuma bercandain si Rani. Nah, itu kan kamu takut. Tidak apa-apa. Makanya aku ini ke kandang badak ini karena deket aja sama puncak. Bukan masalah di kandang batu ini banyak setan atau angker atau kesurupan. Bercanda, aku cuma bercanda. Makanya udah jalan aja nurut sama aku. Nah, Rani ini cuma bersungut-sungut aja, kamu itu. Akhirnya mereka bertiga tetap lanjut jalan. Posisinya tuker lagi. Si Aji suruh belakang, karena Aji kan tidak tahu jalur. Ci, putar lagi Ci, belakang. Nah, Topan kembali ke depan. Jalanlah mereka bertiga untuk menuju ke kandang badak. Nah, di tengah perjalanan mereka bertiga untuk menuju ke pos kandang badak, Topan ini yang jalan paling depan tiba-tiba melihat. Awalnya ini samar-samar, di jarak yang agak jauh dari dia, ada seorang laki-laki ini yang berjalan turun gitu loh. Nah, Topan ini berusaha untuk terus diamati menggunakan headlampnya. Nah, setelah agak dekat, ternyata itu seorang pendaki. Akan tetapi dia tidak bawa tas keril, dia tidak pakai headlamp, tidak bawa senter. Dia cuma pakai jaket. Jaketnya ini jaket pendaki. Nah, sininya ini pakai jaket apa? Cindung. Ini seperti jumpernya ini dipakein gitu loh. Dipakein dan dia ini jalan nunduk aja. Nah, ketika papasan dengan mereka bertiga, pendaki yang nampak misterius ini tiba-tiba, nah otomatis mereka bertiga ini kan noleh. Si Topan, Aji sama si Rani ini noleh berhenti. Tiba-tiba dia ini berkata, pendaki misterius yang cowok itu berkata sama mereka, turun aja, turun, di atas rame, turun, di atas rame, turun. Nah, mereka ini kan bingung, karena kondisinya dari pendaki cowok ini cuma jalan ngeloyor gitu aja loh, cuek. Tapi ngomong kayak gitu sambil seperti tadi, ini jalan terus. Nah, mereka ini kan bingung. Akhirnya Topan ini agak berteriak setelah agak jauh itu pendaki di belakang mereka.
Mas, maksudnya gimana mas? Mas, tapi pendaki ini keloyor aja. Terus keloyor, cuek gitu loh. Dan hilang dengan sendirinya karena kabut ini turun dengan cukup tebal pada malam itu. Jadi seperti hilang ditelan kabut gitu loh. Nah, di headlamp ternyata pendaki ini memang udah nggak kelihatan. Nah, akhirnya Topan ini bilang sama si Aji sama Rani. Itu siapa yo tadi? Ya udah tahu, kami juga udah tahu. Nah, karena mereka ini udah terlanjur, udah kadung berhenti di situ, si Topan ini bilang sama mereka berdua, ya wes lah kita break dulu di sini, kita minum dulu. Nah, mereka pun berhenti sejenak istirahat di situ, mereka minum, si Aji sama Topan ini membakar rokoknya. Nah, ketika mereka bertiga ini istirahat di situ, duduk, si Topan ini mulai agak ragu gitu loh. Ragunya karena satu, tadi sosok pendaki cowok yang misterius ini kan bilang di atas rame, turun aja di atas rame. Topan ini ragu, jangan-jangan di kandang badak ini nanti tidak ada lokasi untuk mereka mendirikan tenda. Udah jauh-jauh ke sana, mereka tidak dapat lokasi untuk mendirikan tenda kan payah juga. Nah, yang kedua, Topan ini merasa sosok pendaki cowok misterius tadi seperti akan memberi kode gitu loh, menandakan sesuatu hal. Maka dari itu, karena kedua faktor ini kan Topan ini ragu. Dia pun bicara sama kedua temannya, si Aji sama Rani, tentang keraguannya. Nah, dia pun sampaikan, ini teman-teman gimana yo? Kita mau lanjut ke kandang badak, apa kita balik aja ke kandang batu? Loh, kok bisa gitu? Tanya si Aji. Kenapa, Pan? Itu loh tadi pendaki cowok ini kan bilang, dijelaskanlah tentang keraguannya tadi, dua faktor itu kan. Nah, si Rani ini seperti bersemangat untuk balik lagi ke kandang batu. Yolah, ke kandang batu aja yuk, lagian ini udah gelap, aku takut. Nah, Haji ini bilang sama Rani, Ran, bukan masalah takut, demit atau apa, Ran. Ini masalahnya bener sih Topan, kalau di atas nanti ini kita nggak dapat lahan, tempat untuk mendirikan tenda, wah kita mau tidur di mana? Kan susah juga. Daripada ragu-ragu, ya wes, aku sama Topan juga setuju sama Topan aku, kata si Haji, untuk balik lagi ke kandang batu. Nah, Rani pun, ya aku juga setuju, ayo balik lagi. Nah, tidak begitu lama, mereka melanjutkan istirahat. Setelah rokok habis, punyanya si Topan sama Haji, mereka minum, jalanlah mereka balik lagi untuk menuju ke kandang batu. Tidak jadi ke kandang badak, mereka akan mendirikan tenda di kandang batu aja. Mereka jalan, balik lagi. Nah, singkat cerita, mereka bertiga pun sampai lagi di kandang batu. Jadi mereka ini benar-benar balik pada waktu itu. Nah, ketika sampai di sana, dua tenda yang sempat mereka lihat tadi di kandang batu ini masih berdiri. Kondisinya sepi, kemungkinan besar para pendakinya ini ada di dalam tenda, udah istirahat gitu loh. Karena udah gelap kan, pada sekitaran jam 7:30 malam. Nah, tanpa berlama-lama mereka ini langsung mendirikan tenda. Jadi mereka mendirikan tenda dengan kapasitas isinya ini 4 orang. Untuk ditempati si Rani, si Aji, si Topan. Jadi mereka akan tidur nanti bareng gitu loh. Nah, setelah tenda berdiri, logistik mulai dikeluarkan. Mereka masak, mereka makan malam, setelahnya mereka nyeduh kopi dan ngobrol-ngobrol. Nah, pada sekitaran 9:30, si Topan ini bilang sama kedua temannya, gimana ini? Ayo istirahat aja, besok kita lanjut jalan, langsung summit kita. Nah, si Aji sama Rani pun setuju. Ya wes lah, ayo. Masuklah mereka ke dalam tenda. Nah, ketika tidur, Rani ini tidurnya di tengah, diapit sama Topan sama Aji gitu loh. Nah, jadi ketika di dalam tenda, kedua temannya ini nampak langsung tidur, bisa tidur. Nah, Rani ini belum bisa tidur. Kondisinya, padahal matras ini udah dikelar. Rani ini udah masuk ke dalam sleeping bag gitu. Akan tetapi dia kok ngerasa tidak nyaman. Dia ini merasa kok seperti aku menggigil yo. Jadi Rani ini benar-benar menggigil. Akhirnya dia duduk. Nah, Aji ini sempat agak terbangun gitu. Dia tanya sama si Rani, kamu kenapa, Ran? Kok kayak kedinginan gitu? Tak bikinin minuman hangat ya, kata si Aji. Nggak usah, Ji, makasih, udah kamu tidur aja. Lu nggak apa-apa, tak bikinin. Nggak usah, kamu tidur aja, udah tidur aja. Mungkin aku cuma perlu adaptasi, aku kan baru pertama kali naik gunung. Jadi perlu adaptasi hawa yang ada di sini gitu loh. Nah, akhirnya si Aji pun melanjutkan tidurnya. Jadi Rani ini benar-benar merasa menggigil, dia duduk. Akan tetapi yang bikin aneh, walaupun menggigil, Rani ini seperti merasa pengap gitu di dalam tenda. Loh, ini kok aneh, Rani ini batin aja, pengap di dalam tenda tapi kok aku menggigil. Sampai akhirnya dia ini melepaskan sleeping bag-nya gitu loh. Dia melepaskan sleeping bag-nya dan dia ini sudah pakai jaket yang tebal. Nah, apa karena mungkin jaket ya? Aku ini jadi agak pengap gitu. Dia keluar dari sleeping bag, jaket tetap dipakai,
Dia pun berusaha, udahlah aku tak ngirup udara segar, keluar. Dia pun buka pintu tenda. Nah, Rani ini keluar. Nah, ketika keluar, Rani ini agak kaget karena dia melihat jaraknya agak jauh ada seorang pendaki cowok. Perawakannya ini sama persis dengan pendaki cowok misterius yang sempat papasan dengan mereka itu. Lagi bakar api unggun, tapi jaraknya agak jauh dari tenda mereka. Nah, Rani pun loh, kok cowok tadi gitu loh, yang pendaki tadi bilang di atas rame. Akhirnya Rani ini keluar. Nah, Rani kan penasaran, dia berusaha untuk menghampiri cowok pendaki misterius tadi yang seperti sedang membakar api unggun dengan kepala yang masih menunduk, cindungnya masih dipakai gitu loh. Nah, Rani ini berusaha ke sana jalan. Nah, ketika Rani berusaha untuk jalan menuju ke arah api unggun dan cowok pendaki misterius itu, keanehan ini terjadi. Jadi Rani jalan, logikanya ini semakin dekat ke sana, tapi ini semakin menjauh. Nah, Rani ini berusaha untuk seperti geleng-gelengin kepalanya, dia ngucek-ngucek matanya. Bener, ada cowok pendaki itu sedang membakar api unggun, tapi kok aku jalan seperti semakin jauh yo. Rani ini jalan lagi mendekati. Loh, kok semakin jauh lagi? Berulang kali seperti itu sampai pada akhirnya Rani ini kaget mendengar suara dari arah belakangnya. Suara ini benar-benar dia kenali betul. Itu adalah suara dari kakaknya, almarhum Adam. Ran, balik. Jangan ke sana, balik masuk ke dalam tenda. Nah, Rani ini kan dia ini agak merinding, gimana loh kok suaranya Adam. Akhirnya Rani ini menolehkan wajahnya ini ke arah sumber suara almarhum kakaknya itu. Ketika memandang, Rani ini kaget karena itu betul-betul sosok Adam, sosok kakaknya Rani yang sudah meninggal. Pakai pakaian gunung, jaket gunung, pakai celana gunung, pakai sepatu gunung, bawa tas keril. Tapi benar-benar nampak Adam ini tidak pucat sama sekali. Jadi seperti manusia pada umumnya. Nah, Rani ini kan cuma bengong aja karena dia bingung. Nah, setelahnya Adam ini berkata lagi sama Rani, jangan ke sana. Masuk ke dalam tenda. Nah, pada momen itulah Rani ini benar-benar yakin kalau itu adalah kakaknya. Dia pun nurut sama kakaknya Adam. Dia ini jalan balik ke tenda sambil terus memandangi Adam. Dia ini benar-benar kaget, campur aduk rasanya. Dia rindu, dia agak takut. Ini benar enggak yang dia lihat? Nah, akhirnya Rani ini cepat-cepat jalan untuk menuju ke tendanya. Nah, setelah sampai di tenda, dia noleh lagi ke arah Adam. Adam ini udah tidak ada. Nah, sosok pendaki cowok misterius yang dengan api unggunya ini masih ada di sana. Nah, entah kenapa pada waktu itu Rani seperti terhipnotis karena cowok pendaki misterius ini seperti melambaikan tangan. Dan padahal ini jaraknya jauh. Akan tetapi Rani ini seperti mendengar bisikan di telinganya. Sini mbak, sini mbak, sini. Padahal jaraknya agak jauh. Nah, akhirnya Rani seperti terhipnotis. Dia jalan lagi menuju ke arah cowok pendaki misterius dengan api unggunya. Kejadian sama berulang lagi. Ketika Rani berusaha mendekat, dia semakin menjauh. Terus seperti itu sampai Rani dengar lagi. Dek, Rani, balik ke tendamu. Balik, pulang. Jangan ke sana. Suara Adam lagi. Rani menoleh, itu benar-benar kakaknya. Akhirnya Rani ini udah tidak bisa bendung air matanya, dia nangis. Kak, kok kamu di sini, Kak? Kak, kamu kok di sini? Adam ini cuma tersenyum. Posisinya kabut ini agak tebal. Akhirnya Rani ini berlari ke arah Adam. Dia berusaha untuk memeluk Adam. Ketika udah seperti dipeluk, tiba-tiba Adam ini tidak ada. Jadi hanya tersisa kabut. Rani ini nangis sesenggukan di situ. Dia ini udah berusaha menepiskan rasa takutnya, merindingnya, karena dia betul-betul kangen, rindu sama kakaknya. Mas, di mana, Mas? Kakak di mana? Kok kakak hilang lagi? Nah, setelah agak lama, Rani ini pun melihat ke arah cowok pendaki misterius tadi, udah tidak ada. Api unggun juga udah ada. Jadi benar-benar Rani ini mengalami satu momen ini yang benar-benar aneh. Akhirnya Rani pun balik ke tenda dengan rasa gelo, rasa nyesel. Kok kakaknya tadi kelihatan, ini udah tidak lagi, padahal aku kangen. Rani pun masuk ke dalam tenda. Dia di dalam tenda melihat dua temannya, si Aji sama Topan ini mendengkur karena tidur dengan sangat pulas. Rani ini tidak ganggu mereka. Dia ini tidak bilang apa yang baru saja dia alami. Dia pun duduk di dalam tenda. Dia pun menutup pintu tenda. Dia berusaha untuk tidur pada waktu itu, menyusul kedua temannya yang sudah sangat pulas. Dan tidak begitu lama Rani ini tertidur. Jadi ketika Rani ini tidur, dia sempat mengalami satu mimpi. Jadi dalam mimpinya Rani ini seperti terbangun di dalam tendanya. Nah, ketika dia bangun, dia ini tidak melihat kedua temannya, si Aji sama Topan. Ini kok si Aji sama Topan tidak ada.
Nah tiba-tiba seperti ada suara dari luar tenda gitu. Nah suara itu seperti suara misterius tadi, cowok pendaki misterius tadi seperti bilang sama si Rani, kamu kesini ikut aku kalau kamu pengen ketemu sama kakakmu. Nah karena Rani kondisinya benar-benar kangen rindu dengan Adam, almarhum Adam kakaknya, Rani ini nurut. Dia buka pintu tenda. Ketika keluar, Rani ini merasa dia ini sedang berada di pos kandang batu, tempat tenda ini berdiri. Akan tetapi 2 tenda tadi udah tidak ada gitu loh. Udah tidak ada 2 tenda tadi. Dan kondisinya benar-benar senyap. Tidak ada suara apapun. Jadi yang dia dengar ini cuma langkah kakinya sendiri sama suara degup jantungnya sendiri. Duk, duk, duk. Setelahnya Rani ini melihat ke arah tadi. Cowok pendaki misterius itu di sana dengan api unggunya. Nah nampak sosok cowok pendaki misterius ini berdiri. Setelahnya seperti melambai-lambai ke arah Rani. Ayo ikut aku, ketemu sama kakakmu. Percaya sama aku, ayo ikut aku. Nah Rani pun setuju, dia jalan. Dia berusaha untuk mendekati sosok cowok pendaki misterius tadi yang udah jalan di depannya. Nah Rani ini mengikuti. Ketika Rani berusaha untuk mendekat, kejadian seperti tadi terulang. Dia seperti semakin jauh, berulang terus. Akan tetapi Rani ini seperti terus mengikuti karena dia ini percaya gitu loh. Pada waktu itu seperti terhipnotis dalam mimpinya. Percaya kalau dia ini mau ketemu kakaknya karena dia betul-betul kangen. Dia jalan terus sampai pada akhirnya Rani ini berhenti karena di depannya ini ada sebuah jurang. Jadi jurang ini posisinya Rani ini tadi jalannya ke kanan, posisinya menuju ke arah puncak Pangrango. Nah si Rani ini melihat, loh kok jurang? Dia ini melihat sekitar, loh cowok tadi di mana? Dan tiba-tiba Rani ini seperti didorong dari belakang. Setelahnya Rani ini masuk ke dalam jurang. Nah ketika Rani ini jatuh ke dalam jurang, Rani ini terbangun dari tidurnya itu. Wah, ketika Rani ini bangun kan dia agak berteriak. Si Aji ini sampai kebangun. Yang tidak bangun si Topan ini masih mendengkur aja. Aji ini bangun. Dia ini tanya sama Rani, Ran, kamu kenapa Ran? Kamu kenapa? Mimpi yo, mimpi buruk. Rani ini cuma diem aja, dia ngos-ngosan. Nah setelahnya diambilin air mineral dari kerilnya si Aji ini, diberikan Rani, udah minum dulu, minum. Setelahnya Rani ini minum. Ditanya sama Aji, kamu mimpi buruk ya? Dia ini mengangguk si Rani, iya Ji aku mimpi buruk. Yowis tidak apa-apa, makanya berdoa dulu kalau mau tidur yo, biar tidak mimpi buruk. Nah Rani ini mengangguk, udah tidak apa-apa, ayo lanjutin tidur. Karena pada waktu itu posisinya masih jam 1 dini hari. Jadi kan masih lama gitu. Mereka nunggu jam 4 untuk mereka siap-siap summit. Nah akhirnya Rani ini kembali tidur, Aji pun kembali tidur. Nah singkat cerita, pada subuh hari sekitaran jam 4 mereka bertiga ini bangun. Nah setelah bangun mereka langsung bikin sarapan gitu loh. Mereka sarapan, setelah sarapan mereka pun bersiap-siap untuk langsung summit pada waktu itu. Jadi tenda mereka tinggal di pos kandang batu. Mereka ini cuma bawa air, cuma bawa daypack. Jalanlah mereka dari kandang batu. Nah mereka jalan sampai pada akhirnya mereka sampai di kandang badak. Nah ketika sampai di pos kandang badak, mereka kan berhenti istirahat. Jadi kondisinya tidak begitu ramai. Ada lahan ini yang masih banyak gitu loh, masih kosong untuk didirikan tenda. Sampai akhirnya si Topan ini pun bilang sama kedua temannya, si Aji sama Rani, loh kok di sini masih lowong ya lahannya ya? Lah semalam ini kata pendaki cowok ini rame. Nah pada waktu itu Topan ini batin, setelahnya ini batin, jangan-jangan pendaki ini bukan manusia semalam. Tapi dia ini tidak mengutarakan gitu loh. Nah Aji menanggapi, ya mungkin udah pada naik, mungkin tendanya juga dibawa. Akan tetapi Topan kan batin, ya tidak mungkin bawa tenda, tenda pasti tinggal di kandang batu. Nah ini bukan manusia ini pendaki semalam, batin si Topan, tapi dia cuma diem aja. Dan pada waktu itu Rani juga tidak menceritakan apa yang dia alami semalam gitu loh. Dia seperti ketemu dengan pendaki cowok misterius tadi, dia seperti ketemu dengan sosok kakaknya si Adam, dia cuma diem aja. Rani ini cuma minum, dia cuma mendengarkan obrolan dari kedua temannya. Setelah agak lama mereka istirahat, si Topan ini bilang sama mereka berdua, tepatnya bertanya, ini gimana teman-teman? Kita mau muncak yang mana nih? Mau ke puncak gede apa puncak Pangrango? Atau kalau nanti waktunya cukup, dua-duanya kita naiki semua. Nah si Aji sama Rani ini pun nurut aja gitu loh. Terserah kamu aja Pan, kamu yang tahu medannya, kamu yang tahu treknya. Oh ya sudah, gini aja, kita ambil jalur ke puncak Pangrango dulu. Nanti setelah dari Pangrango, kalau waktunya cukup, kita langsung muncak ke Gede, baru kita balik, gimana? Nah kedua temannya setuju, oke siap. Karena mereka juga bawa air udah banyak gitu loh pada waktu itu. Nah jalanlah mereka mulai dari kandang badak ini untuk menuju puncak
Pangrango pada waktu itu. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di puncak Pangrango. Nah, ketika sampai di puncak Pangrango, mereka pun menikmati keindahan yang ada di puncak. Mereka foto-foto seperti biasa. Setelah cukup puas, turun mereka dari puncak Pangrango. Nah, posisi turunnya si Topan ini jalan di depan, Rani di tengah, dan Aji ini paling belakang gitu kan. Nah, mereka jalan. Jadi posisinya Topan ini agak jauh memang. Rani sama Aji ini agak pelan karena Aji ngimbangin si Rani. Karena Rani ini kan posisinya, kondisinya baru sekali itu naik gunung. Jadi di pengertian lah si Aji ini sama Rani. Nah, ketika jalan, Rani ini minta berhenti sama Aji. Ci, istirahat dulu yo di tengah jalur. Akhirnya Aji pun mengiyakan. Mereka duduk di sisi jalur. Nah, nampak si Topan ini jalan di depan, pelan-pelan jalannya ini, Topan ini, tapi di depan. Nah, pada waktu itu Rani bilang sama Aji, Ci, lah itu Topan gimana? Dipanggil apa enggak usah? Nah, Aji ini menjawab, enggak usah lah, biarin. Dia juga jalan cuma pelan kok. Tahu nanti kalau kita di belakangnya, udah biarin aja. Nah, akhirnya si Rani sama si Aji ini istirahat berdua. Topan ini jalan duluan di depan dengan pelan. Ketika mereka ini sedang istirahat berdua, pada akhirnya Rani ini cerita tentang kejadian semalam itu yang dia alami. Seperti dia seperti mau diajak oleh sosok pendaki cowok misterius. Dia ketemu dengan seperti sosok Adam. Terus dia ini mimpinya ini dia seperti ada yang dorong masuk ke dalam jurang. Sampai pada akhirnya si Aji ini pun bilang sama Rani, ya mungkin kamu lagi kangen gitu, lagi rindu sama masmu itu, sama kakakmu. Makanya kamu ini berimajinasi seperti itu, membentuk imajinasimu ini seperti itu, Ran. Nah, Rani ini bilang sama si Aji, ndak, aku bener-bener aku ngalami kok, Ji. Ya wes lah, ndak usah terlalu dipikirin lagi. Ambil sisi positifnya. Mungkin juga masmu ini di sana kangen sama kamu. Makanya dia ini nemuin kamu gitu loh. Seperti ingin menolong kamu. Akhirnya Rani pun di situ karena udah ndak bisa bendung emosinya, dia ini nangis di situ. Jadi kondisi jiwanya ini benar-benar dia rindu dengan Adam. Dia ini cerita terus sambil nangis sesenggukan. Nah, akhirnya Aji ini berusaha menenangkan sampai Rani ini agak tenang. Udah, ya udah, kita lanjutin jalan, Po. Apa masih mau di sini kamu, kata si Aji. Lah, Rani ini pun jawab, udah enggak apa-apa, ayo kita jalan, kita lanjut jalan, itu kasihan Topan di depan. Lah, mereka ini lanjut jalan. Mereka berdua jalan untuk nyusulin si Topan. Nah, ketika mereka berdua jalan berusaha untuk nyusulin Topan yang ada di depannya, mereka ini benar-benar enggak bisa melihat sosok Topan gitu loh. Loh, Topan ini di mana? Aji sama Rani ini kan batin seperti itu. Tadi sepertinya kok jalan pelan gitu. Akhirnya mereka berusaha nyari si Topan. Nah, Aji ini bilang sama Rani, Ran, apa Topan udah langsung ke Puncak Gede ya? Karena rencana mereka bertiga kan dari Puncak Pangrango turun mau langsung ke Puncak Gede gitu loh. Langsung mau tektok ke Puncak Gede. Nah, Rani ini nggak menjawab. Dia juga wajahnya bingung ini. Agak panik loh, Topan di mana ya? Akhirnya mereka ini jalan berdua sampai mereka di kandang badak, di pos kandang badak. Mereka ini benar-benar nggak bisa nemuin Topan. Nah, akhirnya mereka berhenti di situ. Mereka istirahat, mereka minum sambil berusaha untuk celingak-celinguk gitu, nyari si Topan. Ini Topan di mana yo? Jadi asumsi mereka berdua pada waktu itu Topan sudah naik duluan ke Gunung Gede. Akan tetapi Rani ini berusaha melawan itu. Dia ini bilang sama Aji, tapi nggak mungkin kayaknya, Ji, karena setauku Topan ini anaknya solider gitu loh. Kalau sama teman ini nggak mungkin naik gitu, nggak mungkin naik duluan, nggak mungkin ninggal. Karena aku ya sering dengar dari teman-teman pendakiannya ini yang kebetulan ini satu kampus sama aku, Topan ini anaknya benar-benar solider, nggak mungkin ninggalin kita berdua di tengah jalur pendakian ini, nggak mungkin. Jadi pada waktu itu Rani betul-betul yakin kalau Topan ini nggak mungkin ninggalin mereka berdua. Nah, Rani ini bilang sama Aji, ini ada yang nggak beres sih. Nah, Aji ini pun cuma diem aja karena Aji juga batin, mungkin ada yang tidak beres. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini berdiskusi. Nah, disepakatilah kalau mereka ini balik lagi ke kandang batu. Karena entah kenapa, karena mendengar penjelasan dari Rani kalau Topan ini anaknya solider, akhirnya Aji ini berpikiran, ya mungkin Topan udah balik dulu ke kandang batu, ke tenda. Nah, mereka pun jalan menuju ke kandang batu. Sampai di kandang batu, dua tenda tadi udah tidak ada. Yang bareng mereka kemarin semalam itu udah tidak ada. Nah, si Topan juga tidak ada. Jadi benar-benar sepi pada waktu itu di kandang batu. Nah, Aji ini pun bilang sama si Rani, Ran, ini kamu capek bolak-balik ini nyariin dah. Kamu di tenda aja dulu, kamu persiapkan makanan.
Aku tak nyari si Topan, aku tak balik lagi ke kandang badak. Nah Rani ini kan agak kasihan juga sama si Aji gitu kan temennya. Kamu enggak apa-apa Ci? Udah enggak apa-apa, tenang aja, aku masih kuat. Aku bawa air aja. Ayo sudah, hati-hati ya Ci. Ya udah, Aji ini jalan balik ke kandang badak. Rani nunggu di kandang batu. Nah Aji ini jalan, bener-bener Aji ini jalan lagi. Dia ini capek, sesampainya di kandang badak, dia ini nyari lagi Topan. Bener-bener ndak ada, dia ini celingak-celinguk sampai akhirnya dia ini disapa oleh beberapa pendaki yang ada di sana. Karena wajahnya ini kan gelagat dari Aji ini kan seperti orang yang panik gitu. Dipanggil lah oleh para pendaki yang ada di sana. Mas, sini mas, sini dulu mas, mampir ke tenda. Nah akhirnya mampirlah ke para pendaki itu, ke tenda para pendaki itu si Aji. Nah ditanya oleh para pendaki itu, kenapa mas? Aku ini mas lagi nyari satu temanku namanya Topan. Jadi si Aji ini menjelaskan ciri-ciri dari Topan. Mulai dari anaknya ini tinggi, agak cakep, dia ini pakai topi, jaketnya ini merek Jack Wolfskin, ini biru, jaketnya masih nampak baru, dia ini pakai celana jeans bolong-bolong. Nah para pendaki ini pun mengaku tidak melihat si Topan. Nah akhirnya ditawarilah si Aji ini, udah mas, gini aja mas, nanti tak bantuin cari. Udah jenengan ini kan sepertinya capek, istirahat dulu di sini. Ini ada kopi mas, masih panas. Jadi kopi ini masih mengepul. Si Aji ini ditawari oleh para pendaki itu untuk ngopi dulu, untuk istirahat sebelum mereka melanjut cari si Topan ini. Mau ditemenin oleh para pendaki itu. Nah duduklah di depan tenda para pendaki itu. Si Aji ini ngopi, ngobrol-ngobrol. Ternyata para pendaki ini asalnya dari Karawang. Nah Aji ini pun ditawari rokok. Ini mas, rokok kretek terbaru, enak mas. Oh iya mas, terima kasih. Aji ini ngerokok, ngobrol-ngobrol. Nah, ketika mereka ini sedang asik ngobrol dan si Aji ini masih melemaskan otot kakinya, tiba-tiba Aji ini melihat jaraknya agak jauh, seperti ada satu orang pendaki ini yang dipapah gitu loh oleh dua orang pendaki. Nah, Aji ini melihat, loh itu temanku mas, bilang oleh sama pendaki lain yang ada di situ. Loh mana mas, mana? Itu mas, itu mas. Akhirnya Aji pun berdiri, dilihat. Dan dia pun yakin itu adalah Topan. Iya mas, itu betul mas, temanku mas, itu temanku mas. Akhirnya Aji ini berlari ke arah Topan ini yang nampak dipapah gitu oleh dua pendaki. Nah sesampainya mereka bertemu, si Aji, para pendaki lain dengan dua orang yang mapah si Topan, si Aji ini bilang, mas ini temanku mas, ini di mana mas? Udah mas, bentar mas, ini biar masuk tenda dulu. Akhirnya si Topan ini pun dipapah terus, dimasukkan ke dalam tenda dua pendaki tadi yang kebetulan juga mendirikan tenda di kandang badak. Setelah dimasukkan, si Topan ini kan dirubung. Kondisinya Topan ini seperti lemes, seperti tidak sadarkan diri. Nah, akhirnya Topan ini dikasih kayu putih gitu loh oleh para pendaki di situ. Topan ini dibikinkan teh hangat. Nah, setelahnya Topan ini siuman. Nah, ketika Topan ini siuman, dia ini agak kaget juga loh. Lah, aku di mana? Pan, kamu dari mana aja? Tanya si Aji kan. Loh, Ci, kok kamu di sini? Kamu barusan pingsan kok. Loh. Jadi si Topan ini seperti orang linglung pada waktu itu. Nah akhirnya kedua pendaki yang nolongin Topan ini cerita, yo mas, tadi aku lihat temen yang jenengan ini jalan, temenmu ini jalan menuju ke arah puncak gede, ini sendirian. Nah kami ini jalan agak jauh di belakangnya, di belakang teman kalian ini. Nah dia ini tiba-tiba duduk ketika di hutan lumut gitu loh, duduk di satu batu. Jadi seperti pandangannya kosong dan dia ini seperti senyum-senyum sendiri. Dia ini seperti sedang asik dengan dunianya sendiri. Kami melihat hal seperti itu kan langsung menghampiri dia. Ketika tak hampiri, tak ajak ngobrol, ini seperti tidak mendengar, seperti orang tuli mas. Jadi benar-benar seperti asik sendiri, ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri di tengah hutan lumut. Nah kami yang tadinya mau muncak gitu kan, tidak jadi, kami mengurungkan niat kami karena kasihan melihat kondisi dia. Jadi kami ini ngerasa lah kalau dia ini tidak beres. Akhirnya ketika tak colekin, dia ini seperti masih aja asik sendiri, tidak sadar. Kami pun mau mapah dia untuk jalan gitu loh. Nah ketika mau dipapah, teman jenengan ini kakinya seperti lumpuh, seperti tidak bisa jalan. Makanya kami papa sampai di sini. Oh gitu mas ceritanya. Ya sudah mas, saya mengucapkan terima kasih mas, kata si Aji. Kalau udah ada mas-masnya ini nggak tahu ini temanku di mana. Jadi pada waktu itu Topan juga bingung mendengar penjelasan itu. Topan pun mengucapkan terima kasih mas, terima kasih. Nah akhirnya Topan ini cerita karena ditanya sama Aji juga. Nah teman-teman semua yang ada di situ kan dengerin. Sebenarnya kamu ini kenapa Pan? Kamu ini kok tadi di depan kami, di depan aku sama Rani, kok kamu udah jalan duluan? Tak kirain kamu jalan pelan. Diceritakanlah sama si Topan.
Jadi waktu aku jalan pelan itu, yang kamu itu sama Rani kayak di belakangku, aku ini taunya kamu sama Rani ini ada di depanku. Jadi pada waktu itu Topan ini jalan, Rani sama si Aji ini di depannya Topan ketika turun dari puncak Pangrango itu. Nah di situ ada satu rombongan pendaki ternyata yang banyak sekali. Nah 2 di antaranya ini Rani sama Aji. Maka dari itu Topan ini ngikutin satu rombongan itu. Topan ini merasa mau jalan ke puncak gede bareng-bareng. Ini banyak sekali. Akan tetapi yang Topan ceritakan agak aneh karena rombongan ini jalannya agak cepat. Dan Rani sama Aji ini juga ikut jalan agak cepat. Dan nampak di situ Rani sama Aji ini bercanda-bercanda menurut penuturan Topan pada waktu itu. Akhirnya Topan ini berusaha mengejar mereka. Jalannya juga ikut cepat. Dan sampai akhirnya Topan ini berada di hutan lumut, rombongan ini hilang begitu saja. Tidak tahu pada waktu itu Topan ini seperti berada di satu tempat yang sangat indah. Jadi Topan ini benar-benar menikmati, loh, aku ada di mana? Tempatnya sangat indah. Jadi Topan ini senyum-senyum sendiri tadi, kayak ketawa-ketawa sendiri. Karena dia betul-betul menikmati, tempatnya sangat indah. Jadi banyak sekali hamparan bunga edelweiss. Banyak sekali pohon-pohon yang hijau, tidak ada pohon yang kering. Jadi benar-benar ada aliran sungai. Sangat-sangat indah. Rumah-rumahnya gubuk-gubuk menggunakan kayu ini sangat bersih dan rapi. Maka dari itu aku menikmati pada waktu itu. Nah setelahnya aku tersadar aku udah ada di sini gitu loh. Aku masih menikmati keindahan itu. Nah benar-benar teman-teman yang mendengarkan ini kaget. Sampai ada salah satu yang ada di situ ini tanya sama Topan, bener toh mas? Jenengan ini mengalami satu kondisi yang seperti itu. Bener mas, aku ndak bohong. Aku benar-benar ada di satu tempat yang indah. Nah, akhirnya setelah dijelaskan itu kan sama si Topan, teman-teman pun akhirnya bubar satu persatu. Topan dan Aji ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan pendaki yang udah nolongin Topan. Terus beberapa pendaki yang tadi juga usah berusaha untuk nolongin Topan, menyambut kedatangan Aji itu kan ketika sendirian. Nah, jadi gini teman-teman, ada memang satu mitos ketika di Gunung Gede Pangrango ini ada satu tempat, entah ini tempat alam jin atau alam gaib ini yang benar-benar sangat indah. Mitosnya ada seperti itu. Pendaki yang beberapa kali masuk ke sana itu juga menurut penuturan ada ya. Wallahu alam. Nah setelahnya mereka berdua, si Aji sama Topan kan berpamitan, mereka balik kembali ke pos kandang batu di mana Rani ini ada di tenda. Nah singkat cerita mereka pun sampai di kandang batu. Rani ini menyambut mereka berdua dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kalian balik dengan selamat. Setelahnya mereka makan karena makanan ini udah siap. Jadi diceritakanlah sama Topan kembali apa yang dia alami. Nah Rani ini mendengar dengan betul-betul seksama. Dan di situ Aji ini bilang sama Rani, Ran, gimana Ran kalau kita ngecamp lagi semalam di sini karena kondisi dari si Topan ini belum stabil gitu, masih lemes. Nah Rani pun setuju, ya enggak apa-apa, udah semalam lagi di sini. Kamu berani? Masih berani? Beranilah, enggak apa-apa. Udah aku udah enggak takut, kata si Rani. Oh ya sudah kalau gitu alhamdulillah. Makan mereka, selesai makan sampai pada akhirnya gelap ini tiba, maghrib, malam hari mereka bikin kopi, mereka ngobrol-ngobrol. Setelahnya jam 9 malam mereka mulai masuk tenda. Mereka istirahat, mau tidur karena pagi-pagi banget, nanti habis subuh mereka mau jalan turun gitu loh, pulang. Nah, ketika berada di dalam tenda, si Rani ini mengalami lagi satu kondisi seperti yang pernah ataupun sempat dia alami sebelumnya. Jadi Rani ini menggigil. Jadi benar-benar sama. Posisinya kedua temannya tidur, dia ini menggigil lagi, dia duduk. Dia mencopot sleeping bagnya, padahal dia udah pakai jaket, menggigil tapi rasanya pengap. Nah, momennya ini sama. Rani ini akhirnya keluar tenda lagi. Nah, ketika dia keluar, dia melihat lagi sosok pendaki cowok misterius di depan api unggun lagi. Nah, karena Rani ini sudah pengalaman dan dia udah agak nggak takut gitu loh. Dia pun berusaha untuk cuek. Tidak mau menghampiri sosok pendaki cowok misterius itu yang sedang duduk menunduk. Dia ini sudah berusaha menepis untuk takutnya ini siapa cowok pendaki misterius, bodoh amat menurut si Rani pada waktu itu. Akhirnya dia cuma duduk di depan tenda, dia menyesap kopi sisa tadi. Nah, setelahnya sosok pendaki cowok misterius ini seperti berdiri, dia melambai-lambai gitu loh. Sini, kamu ke sini. Nah, Rani ini mendengar, padahal jaraknya ini kan agak jauh, tapi dia ini mendengar gitu loh. Oh, sini. Ah, Rani ini berusaha untuk tidak menggubris. Dalam artian dia tidak ingin lagi kejebak gitu loh oleh sosok pendaki misterius tadi. Dan Rani yakin betul ini bukan manusia. Tapi dia udah tidak takut gitu loh.
Nah setelahnya Rani, udahlah aku tak masuk tenda aja. Ketika Rani mau masuk tenda, tiba-tiba dibisikin lagi, sini, ini kakakmu di sini. Nah Rani kan akhirnya menoleh. Ada suara kakaknya gitu loh. Maksudnya ada yang menyebutkan bahwa kakaknya di situ. Akhirnya Rani menoleh lagi dan Rani ini benar-benar kaget karena posisi dari pendaki cowok misterius ini udah semakin dekat dengan Rani dan wajahnya ini benar-benar hitam. Hitam ini seperti gosong. Nah Rani ini agak kaget, dia ini agak menjerit, dia jatuh di depan tenda. Nah setelahnya sosok pendaki misterius ini seperti tertawa. Tertawanya ini sangat menyeramkan gitu loh. Nah akhirnya Rani ini kan berusaha untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Nah tiba-tiba Rani ini mendengar dari arah sisi kanannya ini ada suara kakaknya. Betul-betul suara kakaknya. Rani ini mengenali betul. Dek Rani, Dek. Rani ini menoleh. Loh, Mas Adam, Kak Adam. Adam ini di sini lagi. Nampak tersenyum. Udah kamu jangan takut sama dia. Nggak usah gubris sama dia. Kata si Adam pada waktu itu. Jadi adiknya ini jangan takut sama sosok itu. Nah Adam ini pun menjelaskan. Itu jin jahat itu. Jin jahil. Yang mau jebak kamu, mau bisikin kamu, itu setan itu. Kamu jangan dengerin dia. Nah akhirnya si Rani ini pun nurut sama Adam. Iya kak, iya aku nggak takut. Nah setelahnya Adam ini seperti menatap tajam ke arah sosok pendaki cowok misterius tadi. Nah ketika Rani juga ikut noleh, tiba-tiba dia udah nggak ada gitu loh. Api unggun juga udah nggak ada, bener-bener hilang. Dan kondisinya bener-bener gelap. Kabut ini turun dengan sangat tebal. Nah setelahnya Rani ini pun tanya sama si Adam, Mas Adam di mana, keadaannya gimana mas? Jadi Adam ini menjawab, aku baik-baik aja dek, aku ndak apa-apa di sini. Aku diterima dengan baik di sini. Aku cuma berpesan sama kamu, kuliahmu yang bener ya. Titip ibu sama bapak. Jangan bandel, ndak ada mas. Udah pokoknya kuliah diselesain. Kamu harus jaga bapak dan ibu. Bahagiakanlah mereka, karena udah ada mas. Jadi pada waktu itu Rani ini benar-benar nangis. Dia benar-benar bertemu dengan sosok kakaknya. Rani ini berusaha untuk nampar dirinya, ini benar enggak. Jadi benar-benar pada waktu itu Rani merasakan sakit dan dia melihat sosok Adam ini masih ada di situ. Nah setelahnya Adam ini tersenyum seperti melambaikan tangan dan kabut ini tiba-tiba menghalangi. Adam ini seperti hilang ditelan kabut. Rani ini nangis sesenggukan. Akhirnya Aji sama Topan ini keluar karena mungkin mendengar kegaduhan apa ini di luar tenda. Mereka keluar melihat Rani ini kondisinya terduduk, dia nangis, ditenangkan oleh kedua temannya. Pada waktu itu kondisinya kan masih jam berapa itu, 10:30 loh. Belum sampai jam 12 malam udah ada keadaan seperti itu, kondisi seperti itu. Nah akhirnya si Topan pun bilang sama Rani sama Haji, udah kita tidurnya nanti, kita di sini bikin teh aja, kita ngobrol-ngobrol sambil kita berdoa lah. Karena Rani baru mengalami satu kejadian yang benar-benar di luar logika kita. Nah mereka ini setuju, mereka duduk-duduk jagani Rani gitu loh, si Aji sama si Topan. Mereka ngeteh, ngobrol, berusaha mencairkan suasana agar Rani ini udah tidak kebawa emosinya. Nah pada sekitaran jam 1 dini hari, akhirnya mereka masuk tenda dan mereka pun tidur. Jadi mereka bangun pada sekitaran subuh hari 4:30. Setelah bangun mereka cuma sarapan ini sisa logistik. Jadi logistik ini kan udah habis, cuma tersisa roti sobek gitu, roti tawar. Mereka sarapan itu, mereka ngopi. Setelahnya pada sekitaran jam 7 jalanlah mereka menuju ke base camp. Alhamdulillah sampai di base camp ini perjalanan lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun. Mereka laporan dengan orang base camp, dengan orang perizinan bahwasanya mereka turun dengan selamat bertiga. Setelahnya pulanglah mereka untuk menuju ke Bekasi. Jadi si Aji ini tidak langsung ke Semarang gitu loh, dia ikut dulu ke Bekasi, ke rumahnya si Rani. Nah mereka jalan ke Bekasi. Alhamdulillah sampai di Bekasi baik-baik saja. Pada waktu itu Aji nginep lagi semalam ya Tam? Nginep lagi semalam ya di rumahnya Rani. Setelahnya mereka pun berpisah. Dalam artian Aji ini pulang ke Semarang gitu. Topan kan udah pulang dari kemarin ke rumahnya karena di Bekasi. Nah Rani ini mengucapkan banyak terima kasih juga sama Aji, sudah memberikan pengalaman yang luar biasa dalam dunia pendakian. Jadi dia ini udah pengalaman gitu loh. Sampai pada akhirnya sampai tahun 2023 sekarang Mbak Rani ini masih aktif dalam dunia pendakian. Berawal dari kejadian itu, dari pendakian bersama Aji dan Topan. Nah, ketika di rumah, Rani ini kembali ingin mengenang kakaknya, Adam. Dia ini jalan ke kamarnya, dia melihat
barang-barang Adam yang kemarin dipakai juga sama Ciaci udah diberesin lagi gitu loh di situ. Nah entah kenapa pada waktu itu Rani ini menangis gitu loh. Dia menangis benar-benar sesenggukan sampai pada akhirnya si ayah ini tanya. Nah ayah sama ibunya ini lagi jalan gitu loh melewati kamar Adam, tanya sama Rani, kamu kenapa Ran? Kok nangis gitu sampai sesenggukan? Nah Rani ini meluk bapaknya, meluk ayahnya itu, dia bilang, Rani kangen pak sama Kak Adam. Nah ibunya juga ikut nangis, mereka bertiga berpelukan gitu loh di situ. Nah bapaknya ini nampak tegar. Bapaknya ini bilang sama Rani, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Doakan saja kakakmu di sana agar tenang. Kamu harus kuliah selesai, harus jadi anak yang baik, bikin kakakmu ini bangga di sana. Rani ini kembali menangis, benar-benar menangis dengan sesenggukan. Ibunya juga menangis, mereka bertiga ini berpelukan. Nah, dari cerita yang dikirimkan oleh Rani dan Aji ini, benar-benar kita bisa ngambil hikmah gitu ya. Jadi ketika kita mendaki gunung, seperti yang dilakukan oleh Rani, Aji, dan Topan, ini kita usahakan ya, rencang-rencang teman-teman semua untuk tetap fokus gitu. Pikiran ini jangan sampai kemana-mana, dalam artian usahakan fokus di pendakian itu, jangan ada pikiran yang macam-macam yang lain yang mengganggu. Karena pada waktu itu kan kita sedang berada di satu tempat di mana kita asing di situ. Itu bukan tempat kita adalah tamu. Jadi seperti yang kita tahu di gunung, di laut, ini kan tempat-tempat lembab, ini kotor, banyak bersarang jin-jin yang jahil gitu, yang bisa menjahili kita. Ketika kita pikirannya kosong, banyak melamun, tidak fokus, tidak konsen, kan gampang sekali kita dimasukin. Apalagi itu perempuan, karena yang saya tahu perempuan lebih condong mudah untuk dirasuki, untuk diganggu gitu. Karena ya mungkin dari psikologisnya akan berbeda dengan laki-laki. Dan sudah jelas ya dalam Al-Quran, kalau setan ini sudah berikrar akan terus mengganggu, menggoda anak cucu Adam alaihissalam. Jadi sudah tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27. Dan Al-Ghazali dalam kitabnya Raudhah Al-Talibin juga menuliskan bahwasanya jejak-jejak setan ini selalu ada di dalam diri-diri manusia. Maka dari itu pagarilah kita dengan keimanan kita kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sering-seringlah bersedekah. Pokoknya hal-hal baik yang dituturkan oleh agama kita, khususnya saya berbicara Islam karena agama saya Islam. Pagarilah diri kita ini dengan sholat 5 waktu, sering bersedekah. Insya Allah kita akan terhindar dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Dan semoga kita semua terhindar dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, dan kita jangan sampai takut dan terintimidasi oleh bangsa-bangsa mereka. Baik, kira-kira seperti itu yang dituturkan oleh Mbak Rani dan Aji ini ketika mendaki ke Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Dan semoga kita semua bisa ambil hikmah dan kesimpulan dari cerita mereka. Dan saya memohon maaf apabila masih banyak salah kata dan salah dalam penempatan plot cerita. Saya Sukmarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.